Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang insya Allah sebagaimana tadi disampaikan, tidak keluar dari majelis ini kecuali kita mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan itulah tujuan kita majelis. Bukan cuma ngumpulkan orang, tapi menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini ana ingin menyampaikan keterangan yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Ini kitabnya bawah, kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu pembuka untuk hati-hati manusia. Kalau bahasa Indonesia gitu. Di sini Imam Ghazali pada bab yang ke-63 menyebutkan tentang keutamaan dari sholat yang kita laksanakan. Keutamaan sholat. Kadang Pak, orang yang dia perhatian dengan masjid, adzan, baca Quran di masjid, zikir di masjid, iqomah, bersihkan masjid, ngepel masjid, apa dari laskar itu terkadang dipandang separuh mata. Dianggap kalau orang bersihkan masjid itu dianggap ini orang kelas bawah. Kalau aku sudah ustadz, aku sudah guru besar, tidak perlu membersihkan masjid. Bapak Ibu, ada satu riwayat yang disampaikan dalam hadis, man nadzafa masjidan, siapa orang yang dia bersihkan masjid, fahuwa nurun fi qabri, akan menjadi cahaya ketika dia berada di kubur. Ini bersihkan loh ya, lain loh Bu, bersihkan latari sampean, bersihkan rumahnya sampean, meskipun pahala di sisi Allah tidak sama pahalanya ketika kita bersihkan masjid. Ada kotoran diambil, ada yang tidak perlu dibersihkan. Bahkan dikatakan man nawwara masjidi hadza, siapa orang yang menyinari, memberikan cahaya, memberikan lampu di masjidku ini. Ulama mengatakan ketika Nabi menyampaikan fi masjidi hadza, di masjidku ini bukan cuma di masjid Nabi, di masjid manapun yang dituju oleh Nabi, Masjid Nabawi, tapi yang berlaku untuk semuanya, semua masjid. Sama, fahuwa nurun fi qabri, akan jadi cahaya di kuburannya. Makanya jangan iri-irian Pak. Sampai kelihatan masjid itu ada lampunya yang kelap-kelip gini, bukan disco, mau mati. Tidak perlu banyak omong sudah. Tidak perlu datang ke kas masjid, ini minta, tidak usah. Saya punya uang, belikan. Kalau perlu minimal yang sama, atau kalau perlu yang lebih bagus, belikan, gantikan. Tahu tidak sampean? Memberikan lampu, bola lampu saja, memberikan penerangan kepada masjid, itu bernilai cahaya di kubur kita. Di kubur kita Pak. Ada orang istiqomah masuk ke masjid. Kalau ibu-ibu, lakinya tidak mungkin. Ibu-ibu mungkin kalau ngikuti di channel kita YouTube waktu khutbah Jum'ah, ini hadits sering kita baca, hadits sering kita dengarkan. Ada satu hadits yang betul. Nabi mengatakan apa? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apa katanya Nabi? Kalau engkau ada seseorang yang rutin ke masjid, istiqomah 5 waktu, bukan jalan waktu, sumpek di masjid, senang di masjid, tapi bukan di teras rokokan. Enggak, di teras dzikir, di dalam dzikir, memakmurkan masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, kalau memang engkau melihat ada seseorang yang sering masuk masjid, istiqomah ke masjid, apa janjinya Nabi? Ini persaksian loh dari Nabi ya.
Kalau persaksian dari teman kita itu mungkin karena cinta sama kita, karena teman. Atau murid kita, karena mungkin dia murid kita, tidak enak. Ini Nabi, Pak. Nabi menyatakan, fashhadu lahu bil iman. Saksikan orang tersebut punya iman. Tidak diragukan sudah. Berarti apa? Berarti kalau ada orang alergi masuk masjid, tidak betah di masjid, bukan tidak punya iman, cuma imannya hampir mati. Ya apa ini? Ana sering baca ini ya Abdullah. Sering baca ini pas waktu khutbah Jum'ah eling dewe. Aku dewe kadang-kadang lek asar, wah enak-enak itu turu. Perhatikan, kita bahas sedikit ya. Ingat ngaji ya, bukan ngaji ya, makanya ngaji. Gini, kalau dalam hukum fikih itu gini, kalau sampean tanya mana sholat yang paling afdol di antara 5 ini, ada 2 definisi di sini. Kalau dari segi pahalanya, yang paling afdol adalah sholat subuh berjamaah. Kenapa? Subuh itu paling beratnya sholat, apalagi jamaah ke masjid. Makanya dikatakan dalam riwayat, kalau engkau melihat di masjid itu ketika subuh sudah penuh seperti Jumatan, sudah dekat kiamat. Tapi sampai aja ngomong, alhamdulillah rek, si sepi, si ada kiamat. Wah, iki kurang ajar ngomong ini salah maning aku ini. Karena apa? Sulit, Pak. Makanya ulama mengatakan kalau kita mau tanya mana yang paling afdol Habib, mana yang paling afdol Kiai, mana yang paling afdol Ustadz di antara sholat 5 waktu ini, ada 2. Kalau mau ngelihat dari segi pahalanya, subuh paling afdol. Karena Nabi menyatakan apa? Tadi kan, anak tanya ya, yang hadir nih semuanya, yang hadir, sampean kuat ndak mulai maghrib sampai separuh malam ibadah sama Allah? La rokok, ndak TV, ndak iku, ndak bal-balan, hati-hati kon bal-balan kon ya. Aku masya Allah bib saiki tangi, iya mambai pembukaan Qatar memang kurang ajar kon. Iki ndak perlu, tak perlu bisa rek. Iya, Habib ya manusia juga rek. Saiki masya Allah, anak kelihatan tadi malam kok rame, ono opo, pembukaan. Ati ngaji Quran mana, ati bal-balan lho rek. Iya. Nabi menyatakan apa? Perhatikan ya, sampean punya hak untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Pahala apa? Pahala mendapatkan ganjaran dari Allah separuh malam tidak tidur. Dengan cara apa, Habib? Dengan cara sholat isya berjamaah. Man shollal isya'a fi jama'atin faka'annahu qoma nisfal lail. Enak kan? Sekarang yang sudah sholat isya jamaah enggak? Alhamdulillah Habib jamaah. Belum sholat anak Habib, atau anak sudah sholat tapi munfarid sendirian, jamaah. Kenapa? Terhitung sampean separuh malam ibadah. Hebat. Pertanyaan meningkat, ada enggak yang mampu di antara kita untuk 1 malam tidak tidur ibadah? Soro Habib, tidak bisa. Iya, tatana yang ngomong tidak bisa, sulit. Tapi ada janji dari Nabi. Man shallal fajra fi jama'atin faka'annahu qama laila kullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, lebih-lebih di masjid, maka dia seperti ibadah 1 malam tidak tidur. Makanya umat Nabi Muhammad juga engkau di akhirat. Iya, ya juz. Meskipun di musola boleh, cuman keutamaannya lebih di masjid. Musola itu sebetulnya tidak ada bedanya sama rumah kita, tidak ada bedanya. Musola sama rumah tidak ada farak, tidak ada bedanya. Cuman memang gini, musola itu dulu dibuat memang khusus untuk perempuan. Karena apa? Karena perempuan ini kalau haid haram berada di masjid, bahkan teres masjid haram. Makanya ulama buat musola. Untuk apa? Untuk perempuan. Makanya sampai kalau buat
bangunan gitu ya, ada sedikit, tapi tidak besar Beb. Loh, masjid tidak harus besar. Itu, jadi tidak ada masalah, pokoknya jamaah. Apalagi jamaah. Ada anak pondokan ya, Amin Abdullah ini apa? Pengarang Bughya. Ini sampai sekarang kan tidak nutup, Pak. Pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin yang sampai sekarang dibaca kitabnya itu. Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Itu dalam sejarah hidupnya 40 tahun tidak pernah tertinggalkan sama sekali untuk jadi imam masjid. 40 tahun, Pak. Ndak musim panas, ndak musim dingin, ndak ada greges, ndak ada ini, ndak ada itu. 40 tahun ndak pernah telat 5 waktu. Jadi imam loh. Ya apa? Kalau jenengan 40 dino mumbuan Beb. Seminggu. La haula wala quwata illa billah. Paham ya? Oh, umatnya Nabi Muhammad jangan bingung, Pak. Makanya nanti di hari kiamat kok ono umat, naudzubillah ya, kok ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka kok iso. Padahal meskipun sampean tidur, asalkan isya berjamaah, lebih-lebih subuh berjamaah, dia itu enggak tidur, Pak. Wiritan, anak kepingin wiritan, Beb, gampang. Caranya akhir sebelum tidur baca wirid yang kita mau. Anak kepingin tidur dalam keadaan sholawat, Beb, sulit, gampang. Baca aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tidur. Asalkan tidak ngomong loh ya. Maka tidurnya terhitung sholawatan terus. Ya opo sampean. Makanya akhir dalam doa tidur itu baca Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Kenapa? Surat Al-Kafirun itu surat yang menguatkan iman kita. Makanya setelah kita baca Al-Kafirun kita tidur. Artinya apa? Semoga panjang umur. Kalau tidak bangun lagi meninggal, itu terhitung punya iman kuat karena dia terhitung tidurnya baca surat Al-Kafirun. Podo lah dibalik. Mari ngerasani tonggone, kok ndak ero iku. Koyoke duwe gelang apik iku, maling memang. Iya, karo lanang karo bojo wis padha iki. Botol kamu tutup iki ceritane. Sing ngono. Iya memang iku nang dukun iku iya turu blek. Itu terhitung kok ngrasani wong, Pak. Nang dukun terus naudzubillah. Paham ini ya? Baik, perhatikan. Anak ingin menjadikan pikiran kita jangan cuma orang yang berhasil di kantor, jangan cuma orang yang berhasil di toko, tapi orang yang bisa jaga sholat itu afdol wa aula, lebih-lebih di masjid dengan persaksian Nabi. Persaksian Nabi. Perhatikan. Di sini Imam Ghazali nyampaikan satu hadis. Apa katanya beliau? Perhatikan. Ma u'tiya abdun ato'an khairan min ayu adzina lahu fi rak'ataini yusallihima. Tidak ada satu hal yang diberikan oleh seseorang, tidak ada satu pemberian yang paling afdol, yang paling utama, pemberian yang diberikan kepada seorang hamba. Kalau kita mikir apa? Oh mungkin diberikan mobil Alphard Habib, oh mungkin diberikan kekuasaan, oh mungkin diberikan kekayaan. Itu semuanya hancur, habis, tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada satu pemberian yang paling afdol kecuali apa? Ayu adzina lahu. Ada adzan, dengar adzan, kemudian apa? Dia sholat 2 rakaat. Untuk apa? Bergegas menuju panggilan adzan. Itu paling afdol pemberian Allah kepada hambanya. Maaf ya, maaf Habib, anak kerjaan kok kurang ini Beb ya, kok sulit Habib, anak kadang-kadang makan sulit, anak ini ada utang Habib gini. Bentar. 5 waktu rutin enggak ke masjid? Alhamdulillah Habib rutin. Ketahui, itu paling afdol diberikan oleh Allah kepadamu. Paling afdol. Dari mana? Persaksian Nabi. Sudahlah. Dan pegang Pak kata kunci ini. Pegang kata kunci ini.
Ana dengarkan dari guru ana beberapa waktu yang lalu ini. Apa katanya guru ana? Syuf ya Umar, hei Umar katanya, ketahui katanya, kalau ada urusan duniamu yang tak beres, ada urusan dunia tak beres, teliti ibadahmu, pasti ada yang bocor. Kalau ada urusan tak beres, ya apa ya, toko kok sepi ya, gimana ya, anak-anak ini kok ganyang ya, istri anak kok gini ya, ini gini ya, tetangga anak gini ya, gitu ya. Ketahui ada ibadah kita yang bocor. Sudah Pak, pasti. Sudahlah, jangan pasti. Ngerti ya men? Jaga. Oh jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Orang jaga masjid, jaga. Oh jangan khawatir, mulia di sisi Allah. Tadi kan keterangan kedua, itu rada berat ini Pak. Ini keterangan agak berat. Dikatakan di sini apa? Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Sirin itu pernah mengatakan, pernah menyampaikan. Apa katanya Muhammad bin Sirin? Lau khayyirtu baina rak'ataini wa bainal jannati. Kalau memang aku diberikan pilihan oleh Allah, kamu milih 2 rakaat wahai Muhammad bin Sirin, atau kamu milih masuk surga. Lah kita orang milih dia. Pasti aku dewe masuk surga ya kan? Apa katanya beliau? Kalau aku diberikan pilihan seperti itu, apa? Maka beliau mengatakan, "Lakhtartu rak'ataini 'alal jannah." Aku lebih milih sholat 2 rakaat daripada surga. Timbul pertanyaan, loh kok bisa? Kok iso kayak ngono itu? Masuk surga loh. Lah bukankah kita baca Quran, hadir majelis, sholat, kan tujuannya ingin mendapatkan pemberian Allah, rahmat Allah yang diwujudkan dalam surga. Ini sudah diberikan pilihan. Enggak, yang dipilih bukan surga, 2 rakaat. Alasannya apa katanya beliau? Perhatikan. Li'anna firraq'ataini ridallah ta'ala wa fil jannati ridhoi. Karena kalau aku milih 2 rakaat itu keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu. Tapi kalau aku milih surga itu cuma keinginanku belaka. Aku tidak mau untuk keinginanku, aku lepaskan keinginanku untuk keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya berat lah ini kira. Ya apa ini? Hah? Ada riwayat. Tadi kan ini sering riwayat buat mainan ini, Pak. Hati-hati. Kalau ada penceramah buat mainan Rasulullah, buat mainan si Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah, istri-istri Nabi orang mulia, hati-hati Pak. Ini tidak benar orang seperti ini. Ini riwayat sering dibuat mainan ini. Perhatikan, ada riwayat pernah Sayyidina Aisyah mengatakan apa? Aku pernah satu selimut dengan Nabi. Satu selimut sama Nabi. Kulitku sudah bersentuhan dengan kulit Nabi. Dan aku istrinya. Tahu kan maksudnya kan? Sudah mesra, sudah senang, sudah bahagia. Nabi ngelihat aku memandang dengan senyumannya, dengan bahagianya. Dan aku merasakan, kata Sayyidina Aisyah, seolah-olah aku tidak hidup di dunia lagi. Seolah-olah aku sudah di surga. Nabi Pak, Nabi loh ini. Anak sampai sekarang Pak, tidak bisa mikir Pak. Sampai sekarang tidak nututi otakku. Ketika riwayat menyatakan tentang masalah iktikaf di masjid, iktikaf itu meskipun separuh badannya di masjid, separuhnya di luar, termasuk iktikaf. Kenapa? Ini diambil dari riwayat pernah suatu saat Nabi berada di pangkuan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah berada di Hujratus Syarifah yang sekarang kuburannya Nabi itu. Hujratus Syarifah. Yang ada di, semoga bisa ziarah semuanya, amin insyaallah. Hujratus Syarifah. Itu Nabi kepalanya di pangkuanku. Kepala mulia Rasulullah di pangkuanku, kata Sayyidina Aisyah. Sebagian badannya yang lain di masjid. Dan Nabi tetap
untuk niat iktikaf. Bukan cuma itu, Pak. Aku mengambil sisir, aku sisiri rambut mulia Rasulullah. Allahu Akbar. Iki opo, Pak? Makanya aku bingung, Pak. Kalau ada orang yang benci ngatakan Siti Aisyah gini, iki wong goblok, Pak. Sudahlah. Ini belajarnya di sana, Beb, dia goblok. Wis talah goblok. Kenapa? Lo masa riwayat tidak ngerti, Rek? Apakah Nabi tidak tahu kalau itu orang penduduk neraka penduduk surga? Tahu. Tapi lihat bagaimana mesranya. Oh, sampai kalau mau tanya ini tak, insya Allah dah, Pak. Kibikan aku dalil ini, Pak. Kibikan. Tidak sombong. Karena aku sudah mulai kurang ajar, kadang-kadang berani ngomong istri-istrinya Nabi. Oh, banyak riwayat bagaimana kedekatan Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah. Aku bersampingan gini sama Nabi. Kemudian tiba-tiba terdengar Bilal adzan. Bilal itu adzannya itu menjelang waktu untuk subuh. Adzannya Bilal itu untuk membangunkan orang sholat malam. Kalau adzan maghribnya Abdullah ibn Maktum. Oh, maangop. Anak itu ngarepmu ya. Anak sapa ya? Kayak kudane ya. Konduk noleh-noleh. Kon iku lek ngarepe lho, kon. Kon sih bang aja. Paham enggak? Sampai dia aku gara-gara kuda dilal ya. Oh iya, Pak. Perhatikan, Aisyah. Paham enggak? Kedekatan orang alim. Kalau subuh yang adzan Abdullah ibn Maktum. Jadi jangan salah. Kalau sebelum subuh itu Zainab Bilal. Kalau subuh ibn Maktum. Makanya riwayat itu aku dengarkan adzan. Maksudnya apa? Bukan adzan subuh. Kalau adzan subuh menunggu perintah Nabi. Ini kalau tidak ngerti hadis, dianggap hadis ini salah. Bagaimana Bilal kok bisa adzan sedangkan Nabi masih tidur? Loh, iki pongoli, nak ngerti sejarah ini repot. Nyalakno dhisik ndak takon. Maksudnya itu adzan untuk sholat malam. Dengarkan. Ketika aku mesranya seperti itu dengan Nabi, aku bahagianya seperti itu dengan Nabi. Nabi sudah seolah-olah tidak ada yang dikenal di dunia ini kecuali aku. Tapi ketika Nabi dengarkan adzan, Nabi mengatakan, wahai Aisyah, i'zanli ila Rabbi. Ini adabnya Nabi ya. I'zanli ila Rabbi. Wahai Aisyah, berikan izin kepadaku untuk aku menuju Tuhanku. Sayyidina Aisyah kata apa? Bagaimana mungkin aku melarang engkau ya Rasul? Ambil yang kau senangi ya Rasul. Ketika aku mengatakan seperti itu, Nabi bangkit dari selimut yang telah berbarengan aku berdua ini. Seolah-olah Nabi tidak pernah mengenal aku sama sekali. Kenapa? Bola mata mulia Rasulullah bersinar-sinar ketika akan melaksanakan sholat. Ini sejarahnya Nabi kita. Makanya Pak, maaf. Jangan kita mengaku, Beb, ana cinta sama Rasulullah, ana rindu. Ya, taib, tidak ada masalah. Namanya cinta ya. Cinta itu pengakuan, cuma ada bukti. Adzan subuh denger, kok terus tidur pules masihan. Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Malik meroturu. Cinta Nabi. Nabi tidak seperti itu, Pak. Nabi itu sudah mesra sama Siti Aisyah, dengar adzan ditinggalkan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Paham ya? Makanya kita jangan kecil hati, Pak. Habib, anak ini masih apa sih, Beb? Anak kok jadi rakyat jelata, anak kecil. Biarkan. Mau rakyat jelata, mau ini. Semenjak rutin ke masjid, istiqomah ke masjid, 5 waktu ke masjid, insya Allah sampean mendapatkan pemberian yang paling besar dari Allah. Tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada mereka. Taim. Sekali petang menit. Anak jaya aku 30 menit. Ya.
Iya selawi waduh kocak bisa nah. Perhatikan. Sekarang kita ngelihat bagaimana itu ketika Allah akan menciptakan langit-langit. Perhatikan. Ini filosofi ini ada dalam kitab as-salat, Pak. Perhatikan. Ya. Dikatakan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala wa yuqalu dikatakan innallaha taala sesungguhnya Allah taala lamma khalaqa sab'a samawat ketika Allah menciptakan langit-langit. Allah menciptakan langit-langit yang ada tingkat 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah menciptakan semuanya. Apa dalam riwayat ini? Hasyaha bil malaikah. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengelilingi. Dikelilingi malaikat. Jadi bukan ditinggalkan gitu, dikelilingi oleh malaikat. Kemudian wa ta'abbaduhum bis-salati la yafturuna sa'atan. Mereka malaikat itu bukan cuma mengelilingi. Kenapa ini? Oh. Tak mandek aja. Iya, aku ngomong sama oleh kok, oleh nggak temen. Perasaan betul jamu dah aku. Monggo Gus, monggo Gus. Ya Fikri, masya Allah. Sampean dateng oleh kabeh. Berarti kurang ganteng aku kira. Sallallahu alaihi Muhammad. Di mana katanya? Di utara Bulu. Langsung aja udah. Assalamualaikum. Ya Allah, Gusti Allah nyetel warnanya pintar. Ya Allah, mudah-mudahan saya katut jenengan beb akhirat Allah. Insyaallah. Mengikuti analis sapesnya. Milucen. Ya Allah. Sudah anak saya itu. Saya cuma niat ngaji. Enggak, saya berusaha. Tuh jangan Gus. Oh. Lanjut. Lanjut oh ya. Udah anak. Ustaz. Ya aku. Tolak-tolak mana yang tak anem ya. Anda lanjutkan ya. Langsung Gus ya. Kemudian Allah ini meliputi dengan malaikat. Bukan cuma robong-robong, Mbak. Wa ta'abbaduhum bis-salati la yafturuna sa'atan. Mereka malaikat ini ibadah, tidak pernah dalam keadaan lemes sama sekali, capek lah ibadah. Padahal Allah loh, idza arada syai'an ayakul lahu kun hayakun. Tidak butuh ibadahnya malaikat, tapi gambaran buat kita. Apapun yang kita laksanakan, rencana apapun yang kita miliki, jangan pernah putus kontak kita sama Allah. Maaf, jangan proposal cuma kepada pemerintah, Pak. Maaf, Gus. Tak enak misalnya ya. Jangan proposal sama Allah. Kapan? Malam nangis, malam ibadah. Anak tunjukkan satu gambaran. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu memiliki tempat pendidikan namanya Al-Khairat, nyebar di seluruh Indonesia sampai 1000 cabang. Apa yang beliau laksanakan? Setiap malam sajadahnya beliau basah karena air mata, persis
apa-apa yang dilaksanakan oleh kakek beliau yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah. Tiap malam nangis, tiap malam ibadah. Maaf ya, kesalahan kita ini lebih mengandalkan usaha kita. Proposal sama Allah tidak pernah disampaikan. Ini lihat, ketika Allah menciptakan langit-langit, disuruh ngelompok itu malaikat, ayo ngelompok. Terus apa? Ibadah, sholat, tidak pernah dalam keadaan capek sama sekali. Lanjut riwayat. Faja'ala, perhatikan, faja'ala likulli ahli sama'in nau'an fil ibadati fa ahlu sama'in qiyamun ala arjulihim ila nafkhatis sur. Setiap satu dari penduduk langit itu punya tugas masing-masing ibadah. Ada yang bagian sholat, ada yang bagian berdiri, tidak pernah berhenti dari berdiri sampai apa? Sampai nanti ditiupnya sangkakala, tetap ibadah sama Allah. Perhatikan, wa ahlu sama'in roka'a, wa ahlu sama'in sajada, wa ahlu sama'in mazhiyatul ajnihati fi haibatihi ta'ala. Di antara mereka ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang mereka nelongkop gini dengan sayapnya. Kenapa? Kekuasaan Allah, kewibawaan Allah yang begitu besar. Perhatikan mana di sini? Ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang melungkup. Kira-kira gerakan apa yuk? Sholat. Sholat. Malaikat semuanya macamnya. Ada yang dzikir, di sholat ada dzikir. Ada yang baca Quran, di sholat ada baca Quran. Ada yang berdiri, di sholat berdiri. Ada yang rukuk, di sholat rukuk. Semuanya dalam sholat. Jangan khawatir. Apapun pengharapan kita, apapun keinginan kita, kalau kontak sama Allah, atau bahasa gampangannya, kalau proposal kita sama Allah sering nyampe, jangan khawatir. Nah ini ndak. Ya apa beb? Lek bosoku, ati bangun pondok cek soroe. Soro kok pikirno dhewe. Ati bangun masjid cek soroe. Tak nyindir ndak. Bukan itu, bukan. Kita ngandalkan diri kita. Itu salahnya, Pak. Perhatikan ya. Tadi Allah bagi-bagi. Perhatikan. Dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, ya, itu diceritakan sahabat al-jalil, sahabat yang agung, sahabat yang mulia. Siapa? Sayyiduna Abdurrahman bin Sakhrin. Tahu siapa Abdurrahman bin Sakhrin? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Pak, beliau itu membagi di rumahnya itu dengan 3 waktu. Ba'dal maghrib yang pertama sampai seperempat malam, beliau merintahkan putrinya untuk zikir sama Allah. Zikir. Waktu mulai seperempat yang malam yang pertama sampai setengah malam, ganti istrinya yang dikir. Sampai separuh malam. Separuh malam istri dan anaknya tidur, ganti beliau yang bangun mulai separuh malam sampai subuh, zikir kepada Allah. Penuh rumah beliau dalam satu malam, ibadah zikir tidak kosong sama sekali. Ini sahabat Abu Hurairah. Bahkan disebutkan dalam Jawahir Lu'lu'iyah, beliau ini adalah orang yang memiliki subhah, tasbih, panjangnya tidak tanggung-tanggung 1000. Makanya hati-hati ya, kalau orang ngomong, opo tasbihan itu bid'ah, anu wong Hindu kurang ajar ini. Sahabat itu gunakan Kang, kon cuma kurang suwe mangan bangku pondok atau ndak mangan sama sekali. Nyalakno tok. Imamaan itu koyo orang Hindu. Doh, aku takon, lek kon ngomong koyo ngono iya. Lah wong celonoan kok iso apa? Koyo wong kafir. Gelem tak kono kon? Ndak enak beb nyinggung. Lah kok ndak nyinggung aku ah? Tak totok. Faham ini ya? Sudah Pak, makmur. Kalau mau loh ya, hidup kita kadang-kadang apa ya? Bingung Pak. Anak pernah didatangi satu orang, subhanallah. Katanya pusing. Tak delok, omahe iki montore jejer papat, Pak. Ya wallahu a'lam kredit apa kontan wallahu a'lam, wis.
ketokane wong sugih, tapi sik ngeluh rek. Kenapa? Wallahu a'lam sudah. Kita tidak perlu melihat mereka. Kita itu Pak. Kenapa kita galau? Kenapa kita susah? Perhatikan. Ada satu orang soleh. Beliau namanya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Habib Abdullah ini kuburannya di Palembang. Habib Alwi di Tarim. Punya anak Habib Muhammad. Punya anak Habib Abdullah. Mungkin teman tahu. Habib Muhammad ini anaknya meninggal ketika talqinu dzikir haulnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Alwi mengatakan apa? Semenjak di rumahku ada 3. Semenjak di rumahku ada 3. Aku tidak pernah sumpah sama sekali. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, kitab hadis. Yang ketiga, kitab Diwan Habib Abdullah Al-Haddad. Artinya apa? Kalau kita rutin baca Quran, kita mempelajari ilmunya Rasulullah, kita dekat dengan orang-orang yang soleh, tidak akan ada yang namanya sumpah susah. Sumpah susah itu galau tingkat tinggi. Bahasa Renom. Galau anabib, galau terus. Kenapa? Maaf, itu orang yang tidak kenal Quran. Bukan tidak tahu Quran, tidak pernah baca Quran, tidak pernah hadir majelis ilmu, tidak dekat dengan orang-orang soleh. Kalau tidak ada itu, pasti galau. Anak lanjutkan riwayat tinggal sedikit. Wa ahlu illiyina wa ahlul arsy wukufun yatufuna haulal arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Untuk penduduk kaum illiyin, malaikat tingkat tinggi, penduduk yang ngitari arsy, mereka tadi itu diem tawaf di sekitar arsy-Nya Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Tuhannya, wa yastaghfiruna, mereka minta ampun liman fil ardi, untuk seseorang yang berada di bumi. Perhatikan, fajama'allahu, maka Allah mengumpulkan kulladzalika, semua itu fi sholatin wahidatin, dalam satu sholatan ono kabeh, Pak. Tasbihne ono, minta ampune ono, doanya ada, zikirnya ada, gerakannya juga ada, dikumpulkan sama Allah di sholat. Kenapa Allah mengumpulkan seperti itu? Dikatakan apa? Karomatan lil mu'minin, sebagai bentuk pemuliaan kepada orang yang beriman. Sudah, jangan sumpah. Ibadah yang tepat, apa katanya Nabi? Idza ja'al ham, kalau datang Nabi itu masalah mungkin, manggil Bilal. Apa katanya Nabi? Arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Berikan perasaan senang kepadaku wahai Bilal, berikan perasaan senang kepadaku wahai Bilal. Apa maksudnya? Suruh adzan. Masuk waktu maksudnya. Adzan. Itu yang buat senangnya Nabi. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, cinta, senang sama Nabi, rindu sama Nabi, senang enggak sama adzan? Senang tak menghadiri, senang tak iktikaf di masjid. Oh, itu Pak kemuliaan yang kita dapatkan ya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang akan selalu membuat bahagia Nabi. Membuat bahagia Nabi berarti membuat bahagia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan segala kesusahan, segala kesedihan yang ada di muka dunia ini, yang tengah menerpa kita, semuanya semoga tidak akan mengganggu aktivitas kita kepada Allah, sehingga Allah akan memudahkan, melapangkan segala yang menjadi problem kita tanpa kita sadari. Allah akan menyelesaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang datang Gus Fikri. Fadhal untuk Gus Fikri. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.